di Nganjuk. Oke. Kondisi Nganjuk hari ini gimana? Panas? Hujan? Alhamdulillah, sedikit mendung, sedikit duduk, sedikit angin. Oke. Bilangnya Budi ya. Tapi Nganjuk itu ini loh, katanya kota angin. Iya, makanya sedikit angin ini. Kita lagi anginnya was-was. Kenapa disebut kota angin cuman? Apakah daerahnya memang agak landai? Mungkin karena memang daerahnya ini anginnya terlalu besar kalau musim. Bukan, geografisnya mungkin Nganjuk itu diapit oleh dua gunung atau banyak gunung bukit. Nganjuknya mungkin di bawah begitu, jadi Gitu. Mungkin. Daerahnya kan memang rendah sini. Rendah, jadi makanya dikenal dengan kota angin. Gitu. Karena pendatang jadi ya belum tahu banyak. Iya. Orang ya kalau Ngawi, Ngawi ya ini ya. Madiun. Madiun tuh ini apa ya? Tagadis. Pecelnya enak. Tagadis, Pak. Ya, pecel Madiun itu terkenal. Tapi memang masih pecelnya. Dulu kan kalau tiap mau ke pondok kan pasti lewat Madiun. Pondoknya mana, Ustaz? Di Gontor Ponorogo. Lalu lewat situ. Nah, lewat Madiun. Kalau lewat Madiun pasti mampir. Mecel dulu. Kalau dalam Pak Gontor tahun saya Gontor 95 Pak. 95 Arif Adi Setiawan. Siapa? Arif Adi Setiawan kenal gitu. Arif Setiawan. Kalau iya. Ada teman Arif Setiawan dari Trenggalek atau dari mana dia? Happy Susanto. Dari mana? Ada teman saya 95 Happy Susanto. Oh Happy ya. Yang sektor Umpo. Oke. Ya. Pak Mangga dari mana? Kok kenal banyak anak lu? Saya dari UIN. Seangkatan saya dengan beliau. Iya. Teman saya udah pada leading semua nih. Iya. Kalau Pak Jauhar dari mana Pak Jauhar itu? Dari Solo. Solo ya. Lu sama ya Pak sama Pak Mangga ya? Iya. Antum saya sering ke Solo kan, ibu mertua kan dari Wonogiri. Apa namanya lewatan. Kalau mau ke Solo kan kalau ya lewatan lah. Kalau mau ke Solo, kalau mau ke Wonogiri ya lewat Solo. Oke Pak, udah jam 4.13 kita mulai ya Pak Yatman ya. Baik Pak, silakan baik. Oke, Sinten Bapak Ibu, pertama siapa ini yang akan memulai? Bu Naila. Ayo, monggo Bu. Pak Mangga sudah kirim layar. Iya, tadi Pak Mangga. Monggo. Monggo diawali yang diawali. Diawali dengan yang huruf A. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terutama berkhusus Bapak Zahari dan Bapak Yatman yang kami muliakan, yang kami hormati, dan teman-teman semua yang hari ini baru bergabung 12 mungkin yang lainnya sudah dalam proses ini ya, proses bergabung ya. Mungkin langsung saja ya, ini coba saya tekankan ini adalah yang saya presentasikan itu RPP saya yang berkaitan dengan materi pokok ta'aruf ya. Ta'aruf ternyata ini saya refleksi dulu nih sebelum saya mulai. Jadi ternyata apa yang kita rencanakan itu memang hanya ada 3 kemungkinan ya, bisa sesuai dengan rencana, bisa
bisa tidak sesuai dengan rencana atau melebihi rencana ya, melebihi rencana. Nah, setelah saya mengevaluasi apa yang saya plankan, apa yang saya tulis di RPP, kemudian saya bandingkan dengan. Sama enggak ada RPP yang bisa di-share kan? Oh, mau di-share? Ya, baik. Ya, lebih enak. Iya, sekedar. Lala main jendela. Screenshot. Lala, cek main lala. Sudah kelihatan mereka. Anu lah, pakai bu labu. Bisa dilihat. Launan. Ya, silakan Pak, dilanjut. Launan. Ya. Manung di mana? Kalah manung lah. Jadi dalam penyampaian ini saya mengawali dengan apa? Seperti kemarin disampaikan ya, bahwa sebelum masuk materi itu Ada nih. imajinasi siswa itu kita mainkan terlebih dahulu ya. Jadi saya awali itu dengan menyampaikan kepada mereka setelah salam gitu ya. Sebelum salam saya minta agar siswa untuk merapikan dulu, menentukan kondisi ruangan. Aduh ya Allah. Setelah salam pembuka, kemudian nah di sini saya lupa berdoa karena kebetulan masa-masa ujian dan saya mengambil syuting dan mengambil videonya itu sudah agak siang, jadi biasanya kan kalau doa suasananya pagi gitu ya, jadi mungkin saya lupanya di situ. Kemudian yang saya coba ambil dari pelajaran kemarin bahwa dalam menyampaikan materi jangan langsung mengatakan hari ini kita belajar apa ya. Ada mana? Tapi adik-adik itu kita atau anak-anak peserta didik itu kita minta untuk berimajinasi dulu dengan nanti sesuatu yang akan nyantol dengan materi itu. Maka saya katakan kepada mereka bagaimana kira-kira andaikan ada orang Arab masuk ke dalam pesantren kita, kira-kira bagaimana kalian menyambut. Ternyata anak-anak langsung pada satu persatu menyahut. Oh, saya akan mengatakan assalamualaikum, saya akan mengatakan ahlan wa sahlan, saya akan mengatakan kaifa haluk. Jadi ternyata dengan metode memainkan otak kanan ini ya, istilah otak kanan, imajinasi mereka sebenarnya sudah hawa materi sudah terasa itu. Hawanya materi sudah terasa karena mereka langsung menanggapi. Ya, langsung menanggapi. Jadi terima kasih sekali dengan materi kemarin ya. Saya pun juga sudah diskusi dengan teman-teman untuk mencoba menerapkan ini sebelum mereka menyampaikan materi. Nah, kemudian setelah itu baru saya sampaikan tujuan pembelajaran bahwa apa yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan bagaimana cara kita berkenalan dengan orang ya. Ini manfaatnya luar biasa karena tidak mungkin kita langsung bertanya pada pokok-pokok pada masalah-masalah yang lain kalau kita belum berkenalan. Nah, di situ saya mulai masuk kepada materi. Nah, dalam materi ini saya tidak menggunakan media apapun kecuali media yang sifatnya elektronik. Tapi coba saya mengetes kemampuan istima, kemampuan mendengar peserta didik, kemudian kemampuan mengulangi, kemudian menuliskan kembali apa yang tadi diulangi itu. Jadi meskipun mungkin awalnya ini saya menggunakan kata yang sederhana, tetapi susu mau mimik dulu. karena tadi malam saya juga menggunakan metode ini ke anak TPA itu. Alhamdulillah mereka ternyata lebih cepat. Misalnya saya membaca beberapa kalimat, misalnya saya perdengarkan kepada mereka saya perlihatkan kepada mereka dialog saya perdengarkan misalnya kaifa haluk ya, kaifa haluk. Saya ulang beberapa kali, kemudian mereka menirukan. Memang kata ini sederhana, sudah familiar bagi mereka sebelumnya. Ya, kaifa haluk, kemudian saya minta mereka mengulangi apa yang saya sampaikan, mereka mengulanginya. Terus saya minta mereka untuk menuliskan kata kaifa haluk. Ya. Nah, setelah itu saya masuk lagi kepada kalimat berikutnya, saya perdengarkan lagi
alhamdulillah dan khairin wa anta, terus saya ulang beberapa kali dan saya minta siswa peserta didik untuk mengulanginya, dan mereka mengulangi, terus saya minta lagi untuk menuliskan, tapi itu seterusnya ya, ada berapa mungkin 4 kalimat saya coba gunakan metode seperti itu. Dan ternyata yang saya dapati, pertama, tidak semua siswa itu menulis dengan benar kata haluk ini, meskipun kesalahannya kecil, tetapi saya kira perlu untuk kita sampaikan bahwa cara menulisnya seperti ini. Mungkin ada yang kurang alifnya atau intinya, jadi nanti setelah kita koreksi baru mereka ya. Kemudian setelah saya menggunakan metode itu, saya minta peserta didik ini untuk meminta untuk menuliskan jawaban tulis, ya, menuliskan jawaban tulis. Saya minta siapa di antara mereka menuliskan kayak pahaluk, ya, ada menuliskan pahaluk, kemudian alhamdulillah, terus kalimat berikutnya ditulis oleh siswa yang lain, begitu seterusnya. Dan saya minta peserta untuk mengoreksi siapa mana kira-kira kelirunya di mana. Kemudian atau mungkin ada di antara siswa ini yang mungkin keliru dalam menulis. Nah, mereka, saya keliru Pak, alifnya di mana? Oh, kurang alifnya, kurang ini. Jadi mereka menyadari sendiri letak kesalahannya di mana, dan saya minta untuk memperbaiki. Nah, cuma dalam tahapan utama ini atau kegiatan utama ini ada yang saya lompati, itu pada tahap bertanya. Tadi kan pada tahap mengamati itu sudah dilewati, yakni ketika saya memperdengarkan beberapa potongan dialog. Tapi yang saya lupa sampaikan ini adalah ketika tahap bertanya itu, ya. Saya tidak minta mereka untuk bertanya kepada saya untuk mereka ada yang ingin ditanyakan, tapi saya tidak memberikan kesempatan itu karena saya memang lupa, ya. Kemudian pada tahap berikut atau yang terakhir itu ialah menjelang mengakhiri kegiatan, ya, saya sampaikan bahwa di papan tulis bahwa ini saya jelaskan bahwa kayak haluka K ini untuk apa? Untuk dhamir anta, ya, mukhatabnya anta. Kalau anti itu diganti dengan kaifah haluki. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan lebih jauh, ya, materi-materinya. Kemudian setelah itu saya tutup dengan menyampaikan bahwa pada materi ini ada wa'atul istifham, ada perangkat bertanya, ya, ada hal min aina anta. Terus saya minta mereka untuk menyebutkan kalimat-kalimat atau ada wa'atul istifham yang lain. Nah, jadi mereka menyebutkan ada kam, ada limada, ada man, ada aina, dan seterusnya. Dan saya sampaikan bahwa insya Allah dalam pertemuan berikut kita akan bahas ini, ya, insya Allah. Ya, mungkin demikian dapat kami sampaikan dari presentasi kami, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut setelah Pak Mangga. Ini ada Bu Intan, ya, silakan Bu Intan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil dari materi semester genap kelas 8 dengan maudhu Iyadatul Marudho.
tema yang saya ambil pada video berteaching kali ini fokus ke mufrodat. Jadi saya sediakan PowerPoint. Saya sediakan PowerPoint yang isinya tentang mufrodat dan beberapa gambar disertai kalimat tentang Iyadatul Mardo. Jadi mencakup maharoh kiroah juga maharatul kalam. Karena nanti peserta didik juga diminta untuk melakukan hiwar tentang Iyadatul Mardo. Materi berupa mufrodat dan hiwar. Ini beberapa mufrodatnya. Kemudian untuk tugas kelompok mendiskusikan ini gambar untuk menemukan makna. Kemudian hiwar. Untuk kegiatan pembelajarannya sama seperti yang lain ya, mulai dari ada pembukaan, ada inti dan penutup. Pembukaan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarana wing-wing, Bu. Enggih, enggih. Waalaikumsalam. Ya Allah.
kelewat juga langkah-langkahnya. Nah, di sini saya mengambil qiraah. Untuk indikatornya KD 3.3 indikatornya mengidentifikasi, kemudian menemukan arti dan menerjemahkan, kemudian menjawab soal. Untuk keterampilannya melafalkan, mendemonstrasikan, dan mempresentasikan makna. Tujuan ya tadi ngambil dari indikator juga, itu mengidentifikasi setelah memperhatikan pelafalan huruf,
peserta didik dapat mengidentifikasi apa yang tadi dilafalkan oleh guru, kemudian setelah dilanjutkan memperhatikan penjelasan guru melalui beberapa gambar yang ditampilkan. Itu dalam slide berupa gambar tentang fasilitas, dan di slide tersebut hanya menampilkan gambar dan bentuk mufradatnya saja tanpa arti dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu melakukan diskusi, mencari informasi ya, dengan peserta didik dapat menerjemahkan teks qiraat tentang madrasah. Kemudian diskusi dilakukan dengan cara berkelompok agar untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan teks qiraat. Langsung saja ke langkah-langkah pembelajarannya. Di sini saya menggunakan model kooperatif, kemudian pendekatannya saintifik, dan metodenya Sampia Safaria. Langkah-langkahnya tadi, saya mulai dengan salam, kemudian seperti biasanya bertanya tentang kabar, kaifa haluk, kemudian mengecek kehadiran. Kemudian saya juga menanyakan materi sebelumnya, ya dengan bertanya bertanya tentang mufradat yang masih diingat pada materi sebelumnya. Kemudian saya juga menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tadi ya lupa untuk motivasinya tidak ada. Kemudian dilanjutkan, saya tadi menampilkan juga untuk menggiring anak-anak masuk ke materi hari ini, yaitu fasilitas sekolah. Saya menampilkan video tentang fasilitas sekolah secara umum saja. Kemudian setelah memperhatikan video, dilanjutkan dengan memperhatikan beberapa produk dan gambarnya dalam slide. Dilanjut dengan membagikan teks qiraah. Nah, di sini saya menjadikan satu bangku itu satu kelompok. Artinya satu kelompok terdiri hanya 2 orang. Di situ setelah saya membagikan teks qiraah, kemudian anak melafalkan. Saya melafalkan dulu, baru anak-anak mengikuti. Setelah itu, setelah melafalkan, membaca, saya menunjuk salah satu murid atau peserta didik untuk membacakan dengan suara yang lantang. Dilanjut dengan menanyakan, mencari beberapa kosakata atau mufradat yang ada di bacaan atau di teks qiraah itu, mufradat apa sekiranya yang belum dipahami untuk ditanyakan, dan mencari juga makna mufradat dengan yang dibantu dengan buku yang ada, seperti itu, untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu, dalam kelompok tersebut saya perintahkan untuk mengartikan, menerjemahkan. Nah, untuk berdiskusi bersama dalam kelompok tersebut, setelah menyelesaikan terjemahan, kemudian dilanjutkan untuk mempresentasikan terjemahannya di depan kelas. Selesai menerjemahkan, dilanjutkan untuk nambah pemahaman mereka,
menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks qiraah. Karena waktunya tidak banyak, karena ini juga mengambil pinjam jamnya teman tadi, ya waktunya hanya terbatas, maka untuk menyelesaikan tugasnya tidak sampai selesai, maka dibuat pekerjaan rumah. Nah, selesai dengan pekerjaan tersebut, saya lanjutkan untuk lebih menguatkan lagi, saya tambahkan untuk mengulang, melafalkan lagi mufradat-mufradat yang telah didapat pada hari ini. Dan terakhir, mungkin saya hanya menambahkan motivasi untuk anak-anak untuk terus belajar di akhir. Dan terakhir, salam. Begitu Bapak, Ibu. Untuk penilainya ya mungkin karena waktu terbatas tadi, penilainya saya pending, jadi sebagai tugas untuk minggu ke depan. Terima kasih Pak. Mohon masukannya untuk kalau ada PR seperti apa sebaiknya. Baik, sudah Bu? Oke, sampun. Ya, silakan dilanjutkan. Ditutup saja Bu, share screen-nya. Monggo yang lain. Siapa lagi? Cici udah, Bu Hilda. Bu Naila dulu apa Mbak Via dulu? Boleh, silakan siapa aja. Monggo Bu. Saya dulu. Belakang dulu, Ustaz. Naila Ya, dulu Kak. boleh. Ya Bu Naila. Nggih, maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP kali ini, kegiatan pembelajaran kali ini tentang temanya kita ambil as-sa'ah untuk MI, untuk jenjang MI. Di sini materi kegiatan pembelajaran di sini, langsung kegiatan pembelajaran di sini sama dengan hal yang lainnya seperti pendahuluan, inti dan penutup. Di dalam pendahuluan di sini, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa anak-anak, menanyakan kabar anak-anak dengan menggunakan kata Sobal khair, kaifahalukum jami'an. Setelah itu anak menyuruh ketua kelas untuk berdoa. Selanjutnya guru mengabsen anak satu-satu. Sebelum kita memasuki tema, guru mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa takut atau tidak merasa berat untuk masuk ke pelajaran bahasa Arab. Kadang anak-anak mendengarkan saja bahasa Arab saja sudah merasa ngeh, sehingga guru mempunyai inisiatif atau stimulus memberikan motivasi atau mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi atau bermain game. Bermain game bukan bermain HP tapi bermain yang membuat suasana jadi semangat yang gembira. Setelah itu dari guru menjelaskan tentang kompetensi atau tujuan atau manfaat yang tentang as-sa'ah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya guru-guru itu mengecek kemampuan peserta didik, apakah
mereka bisa kayak tanggung jawab kemampuannya berupa pretest atau secara lisan atau tanya jawab tentang apa, sehingga suasana akan menjadi lebih hangat lagi. Langsung masuk ke bagian intip, guru menampilkan slide PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Di sini kita menggunakan metode Samia Safawiyah. Sedangkan alat atau media yang kita gunakan yaitu slide materi PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD proyektor menggunakan spidol, papan tulis, dan lain-lain. Yang pertama, untuk bagian inti, peserta didik mengamati slide PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD. Peserta didik mengamati gambar slide PowerPoint. Terus peserta didik mengamati pelafalan kosakata pada mufradat. Peserta didik menirukan pelafalan kosakata. Setelah itu peserta didik menulis secara kreatif apa yang dia amati yang ada pada slide PowerPoint. Untuk bagian menanya, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Selanjutnya peserta didik lain juga menanggapi pertanyaan dari temannya. Untuk mengumpulkan informasi, peserta didik menentukan kosakata mufradat yang diperdengarkan tentang materi tersebut. Terus selanjutnya peserta didik menyebutkan kosakata atau mufradat sesuai gambar. Selanjutnya peserta didik membentuk masing-masing kelompok, di mana di sini dalam pre-teaching yang saya tampilkan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Di sana guru menampilkan slide PowerPoint. Peserta didik disuruh untuk melihat ke layar berkelompok-kelompok. Setelah itu mereka berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, mereka ditampilkan untuk ke depan maju perwakilan dari per kelompok, dan teman-temannya menanggapi apa yang mereka lihat. Kalau lihat seumpamanya yang pertama tentang as-sa'atul wahidah. Jawaban yang pertama tentang as-sa'atul wahidah. Ternyata yang lain menanggapi kelompok lain menanggapi kalau jawaban yang pertama salah. Sampai seterusnya. Untuk penutupnya, langsung bagian penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan materi bersama. Kedua, guru melakukan refleksi, penugasan, dan penyampaian. 3, guru melaksanakan tes hasil pembelajaran secara tertulis. Guru memberikan tugas mandiri, baik individu maupun kelompok. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk materi selanjutnya. Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik. Yang terakhir, guru mengajak berdoa dan salam. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bu Naila. Selanjutnya tadi yang sudah Saya Ustaz. Saya Ustaz. Iya, silakan Bu. Screen, Mbak Bia. Ya. Terdengar jelas nggak ya? Nah, Ya. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak Yatman dan Pak Zahril, mohon maaf saya belum bisa mengirim tugasnya karena tadi pagi baru video pembelajaran, karena kemarin 10 hari yang lalu saya baru saja melahirkan dan bertepatan dengan tugas lokakarya yang 9 dan 10 itu
Jadi saya mengumpulkan agak salah-salah. Mohon maaf. Selanjutnya saya akan mempresentasikan RPP saya. Di sini saya mengambil karena saya mengajar bahasa Arab kelas 456 dan saya mengambil yang kelas 5. Temanya A'dha'ul Jismi, anggota tubuh. Di sini sudah saya tulis KD-nya, EKI, KI, KD dan indikatornya. Sebagai berikut. Selanjutnya tujuan pembelajaran sebagai berikut. Langsung saja langkah-langkah pembelajarannya. Karena saya belum mengupload videonya, masih proses edit, Ustaz. Di sini saya kegiatan pendahuluan saya ambil 10 menit. Yang pertama guru mengucapkan salam, mungkin hampir sama dengan punya teman-teman yang lain. Yang kedua, guru mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan bacaan basmalah. Guru memeriksa kehadiran. Selanjutnya mengecek kerapian siswa. Dan guru mengajak pengkondisian kelas. Yang saya ambil di sini yaitu tepuk SRA, Sekolah Ramah Anak. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan tentang pengalaman peserta didik yang dikaitkan dengan temanya. Yang nomor 6, guru menyiapkan medianya. Medianya di sini saya memakai slide PowerPoint yang menggunakan laptop dan LCD. Selanjutnya kegiatan inti yang pertama ada mengamati. Peserta didik mengamati materi di set PowerPoint. Selanjutnya memberikan motivasi. Terus kegiatan kedua yaitu menanya. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan topik pembahasan. Peserta didik melakukan tanya jawab tentang makna teks qiraah tentang topik yang diajarkan, baik secara individu atau kelompok. Yang ketiga, peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami. Jadi saya bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok tadi. Saya beri lembar kerja di situ tentang qiraah tentang anggota tubuh. Terus saya suruh menerjemahkan, masing-masing kelompok menerjemahkan 2 baris. Setelah menerjemahkan, setelah selesai, anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas per kelompok 2 anak. Setelah itu anak-anak mempresentasikan itu, membaca teksnya dan hasil terjemahannya. Setelah selesai kelompok terakhir mempresentasikan hasil diskusinya, saya kasih soal untuk penguatan materi. Saya kasih tugas individu yang soalnya adalah menjodohkan. Jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Tugas individu dikerjakan di situ. Setelah itu, setelah selesai, saya beri PR. Kemudian penutupnya, guru memberi motivasi dan mengajak siswa untuk terus-menerus belajar di rumah. Terus ada anak, setelah selesai tugas individu, saya suruh anak menyimpulkan pembelajaran hari ini memakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Arab. Inti dari pembelajaran hari ini, isinya apa saja. Setelah itu, setelah sudah ada
ada yang menyimpulkan, saya memberikan PR, selanjutnya refleksi, selanjutnya saya tutup dengan bacaan hamdalah. Untuk PR-nya yang di rumah itu saya masukkan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan soalnya hanya 4 ini. Penilaian pengetahuannya saya cantumkan di sini juga. Seperti ini contohnya. Jadi saya cukup sekian. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup Bu screen, share screen-nya. Ya. Dilanjut berapa lagi? Tadi ada yang izin ke saya base. Sekarang tinggal berapa lagi? Kita Bu Hilda ya sekarang ya? Iya, silakan Bu Hilda. Ini teh, mau nggak? Kelihatan ya Ustaz ya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP bahasa Arab, babnya tentang al-adawatul madrasiyah, dan di sini saya ambil maharohnya maharoh istima'. Nah, di sini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dan juga indikatornya. Lanjut ke langkah-langkahnya saja ya. Ini materi pembelajarannya. Setelah itu media pembelajarannya yaitu pakai PowerPoint, bahannya pautan tulis, spidol, LCD proyektor. Langkah-langkahnya ada 3 langkah, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan di sini, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar, kayak halo, terus sabaul khair. Nah, kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru mengkondisikan kelas, ya, dilihat kesiapan anak-anak untuk alat tulis dan juga kesiapan pakai sepatu atau tidak. Terus guru mengabsen kehadiran siswa peserta didik. Kemudian guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran melalui yel-yel MTS Persis. Kemudian guru memberi motivasi belajar kepada peserta didik agar bersikap jujur dan percaya diri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Untuk kegiatan intinya yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengeksperimen, dan mengasosiasi. Nah, di sini untuk mengamati, peserta didik mengamati kosakata yang ditampilkan menggunakan PowerPoint. Jadi saya memakai PowerPoint. Terus guru melafalkan kosakata, lalu peserta didik meniru lafalnya. Terus selanjutnya peserta didik memberi umpan balik hasil mendengar bunyi kata yang berkaitan dengan tema. Terus peserta didik melalui bimbingan guru bertanya, tanya jawab tentang bunyi kata, frase, dan kalimat yang berkaitan dengan tema yang didengar sambil diarahkan agar peserta didik memberi kritikan. Terus di sini di dalam kegiatan inti saya mengadakan games. Gamesnya itu tebak kata.
guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, ya, maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian guru menjelaskan peraturan permainan dan jumlah babak permainan. Terus guru menyediakan kertas kosong sebagai lembar jawaban dalam tiap-tiap kelompok. Peserta didik yang pertama, tiap tim bersiap untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Kemudian guru membacakan satu kosakata, lalu peserta menulis arti dan kosakata tersebut, dan seterusnya. Nah, untuk babak pertama itu membacakan kata, babak kedua itu membacakan frase, dan babak ketiga itu membacakan kalimat dalam bahasa Arab semuanya, dan mereka menerjemahkan. Terus masing-masing kelompok membacakan hasil permainan secara kreatif. Jadi kita bahas bareng-bareng jawaban tiap kelompok. Terus guru bersama peserta didik membahas materi permainan dan guru memberikan skor untuk jawaban yang benar. Kemudian masing-masing kelompok secara bergantian mendemonstrasikan melafalkan kata, frase, dan kalimat yang berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Untuk kegiatan penutupnya adalah guru menentukan pemenang dalam permainan tersebut dan memberikan reward kepada pemenang. Terus guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru mengadakan refleksi atau penguatan hasil pembelajaran. Guru memberikan tugas tertulis atau lisan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar. Guru menjelaskan secara singkat materi dan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Guru memberikan pesan moral yang terkaitan dengan keimanan dan akhlak mulia. Sebelum mengakhiri kegiatan, guru meminta peserta didik untuk membunyikan yel-yel MTS. Kemudian bersama peserta didik tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah, doa, dan salam. Itu Ustaz. Sekian dari saya. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk kelompok hari ini sudah semua ya, karena Bu Hanifah minta besok katanya. Seperti itu. Sudah saya simak tadi. Yang jelas ketika kita praktek ya, prakteknya saya di video yang ke-10 itu sudah ngelihat ya. Yang judul yang tugas ke-10 sudah saya lihat videonya, cuman yang per teaching ini belum saya lihat karena belum semuanya gitu ya. Lumayan ngelihat video media pembelajaran, kemudian lihat video itu cuma butuh waktu juga ya. Satu ada yang 15 menit, 10 menit, ada yang 23 menit, lumayan gitu. Ada juga yang masalah di linknya kan. Dikasih link Google Drive nggak bisa dibuka. Nah ini kadang menghambat waktu juga untuk membukanya. Baik Bapak Ibu yang tetap semangat ya pada sore ini. Kalau di tempat saya di sini di Tangerang Selatan, dari mulai tadi dibuka itu hujan lumayan besar, petir juga, makanya agak was-was juga karena sering sering kena petir ininya kayak wifi di sekolah juga sering kena petir. Nah, kebetulan untuk sekarang ini saya nggak pakai wifi di sini, pakai paket data. Mudah-mudahan lancar ya. Baik, saya akan komentari video dulu. Video karena sebenarnya gini, Bapak Ibu itu kan mempresentasikan, ini kan per teaching ya, mempresentasikan bagaimana Bapak Ibu ngajar di kelas yang sesuai dengan video yang diupload di per teaching ini gitu. Sebenarnya kan itu. Jadi
kami sudah punya gambaran walaupun belum melihat videonya, karena belum semua Bapak Ibu yang upload video gitu. Contoh yang di kelompok 1 aja ini baru udah ada 7 orang, tapi Pak Jauharul Fuad link rekaman videonya belum nampak. Kemudian yang di kelompok kedua untuk hari ini baru 4 orang, baru Bu Hilda, Pak Manggasali, Bu Naila, kemudian Bu Intan ya. Itu baru 4, 3 orang lagi belum. Punya saya sudah belum nampak ya Ustaz. Kemudian untuk nggak ada ini. Kemudian untuk besok ini baru 4 orang juga yang nampak nih. Pak Muslihan, Bu Afifah, Bu Irma, sama Bu Halimah atau Bu Diah ya. Itu yang udah nampak. Nanti untuk penilaiannya saya akan simak secara ini. Nah, lagi-lagi ketika kita mengawali membuka kelas ya. Padahal dalam tuntutannya nanti saya akan perlihatkan pedoman kami ya dalam menilai. Dan ini nanti dari awal penilaian per teaching, nanti PPL, kemudian sampai kepada UKIN itu sama penilaiannya. Kita mengacu pada situ ya, pada instrumen penilaian itu agar terbiasa lengkap gitu, sehingga nanti pas UKIN Bapak Ibu videonya sudah sesuai dengan instrumen penilaian ya, nanti bisa nilai sendiri ya. Dan biasanya kalau mau di syuting gitu anak-anak sudah disiapkan, sudah dikondisikan ya. Nah, Bapak Ibu suka lupa mengkondisikan kelas, mentang-mentang anaknya sudah rapi nih ya, jadi suka lupa nggak mengkondisikan kelas lagi, padahal di situ harus nampak walaupun anaknya sudah rapi gitu, harus nampak, harus kelihatan di dalam praktek mengajar itu mengkondisikan kelas. Kemudian biasa membuka kelas, memotivasi siswa itu harus ada ya. Ini saya langsung tampilkan saja ya. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, besarin. Ini untuk penilaian videonya ya. Jadi kalau nanti di UKIN itu kami tinggal klik angkanya saja. Ini angkanya bagian 1 ini dari nilainya 1 sampai 10 gitu. Ya. Saya sangat kalau di PPL terus di ini saya nggak klik nilai 7 enggak. 8, 9, 8, 9. Kalau 10 kayaknya udah sempurna banget ya. Gitu. Nah, ini pertama di sini guru mengkondisikan kelas itu harus ada ya. Walaupun kelasnya udah rapi gitu. Kelasnya udah rapi, tetap harus nampak. Ya. Merasa lupa ya. Mentang-mentang kelasnya udah rapi, jadi nggak dikondisiin lagi kan? Yeah. Dengan kata-kata ya, anak-anak coba kita rapikan tempat duduknya, terus ya, mejanya dan lain sebagainya. Itu mengkondisikan kelas. Bahasa itu harus ada, walaupun anak-anak duduknya sudah rapi, mejanya sudah rapi gitu, harus kelihatan gitu. Kemudian yang kedua memotivasi siswa ya, harus ada memotivasi siswa ya. Pentingnya belajar bahasa Arab gitu kan. Kadang ada anak yang belajar bahasa Arab ya karena nggak bisa, akhirnya nggak semangat belajar bahasa Arabnya gitu. Kita harus memberikan motivasi. Kemudian melakukan apersepsi. Nah, ini apersepsi di sini artinya ke anak-anak nggak langsung istilahnya ujug-ujug nyampein pelajaran. Apersepsi dulu. Apersepsi bisa dilakukan dengan misalkan bertanya jawab ahlan wasalan dan sebagainya, bisa dengan speaking dulu
Artinya untuk mengumpulkan kesiapan anak, menyiapkan anak disitulah ya. Seperti itu. Persepsi banyak bentuknya. Bapak Ibu sudah paham lah. Kemudian baru susunan yang keempat, setelah persepsi Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Boleh salah satu, boleh tujuannya saja, boleh indikator ya yang disampaikan. Mau dua-duanya nggak apa-apa. Ya. Ini harus ada nih. Nah, ini yang saya lihat yang kemarin itu ada yang menyampaikan, ada juga yang kelewat. Ya. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya, nggak usah disebutkan siapa yang menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator, siapa yang nggak perlu saya sebutin ya. Mungkin ingatlah dengan videonya gitu. Nah, ini kalau tidak ada, maka nilainya akan berkurang. Kok Ustaz saya nilainya cuma segini ya? Padahal itu udah saya kasih minimal di atas 8 semua gitu. Kok saya nilainya segini ya? Mana yang kurang ya? Tinggal dilihat gitu. Ya. Kalau kita ideal ya Bapak Ibu, ideal ngikutin ini semua ya, itu saya lihat banyak yang nggak adanya gitu. Banyak yang nggak adanya gitu. Kemudian yang selanjutnya kelima, ini masih di pendahuluan ya. Guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Kalau tadi kan motivasi. Kedua, setelah menyampaikan indikator kompetensi yang akan dicapai, KD yang akan dicapai itu ya. Nah, guru baru menyampaikan pentingnya nih. Nah, pentingnya belajar ini, misalkan kompetensinya yang akan dicapai itu yaitu memahami siswa ya, KD-nya memahami tentang struktur bahasa. Nah, itu guru menyampaikan pentingnya kompetensi itu. Nah, ini juga tidak nampak ya, saya lihat tidak nampak. Mudah-mudahan nanti di PPL ada ya, nampak gitu. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran ya. Ini ada yang disampaikan sekilas, ada juga yang enggak, yang langsung ke pembelajaran gitu ya. Nah gitu ya, jadi satu-satu ini saya nilai gitu kan. Nanti akhirnya terdapatlah nilai seperti itu ya rata-ratanya. Kemudian guru mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Nah, di sini teman-teman semuanya tidak nampak. Nah, di video teman-teman semuanya tidak nampak ya. Kalau tidak nampak, apakah harus saya kasih nilai atau gimana gitu? Ya saya kasih nilai sih gitu ya. Nah, cuman kan kalau nilai 8 karena nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Guru mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Artinya begini, teman-teman bisa mengecek barangkali ya siswa kita sudah kan tadi sudah menyampaikan garis besar bahasan atau pokok bahasan pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian teman-teman menanyakan kepada siswa, mengecek kemampuan siswa, barangkali di antara siswa kita ada yang sudah belajar malamnya ya, pelajaran yang akan dipelajari itu, kita cek kemampuan awal siswanya dengan lisan saja bisa, atau bisa mengadakan pretest ya. Ya, misalkan siapa yang tahu tentang ini ya, kita kan belajar tentang ini, misalkan kita belajar di kelas 8 jumlah ismiyah misalkan, siapa yang sudah memahami atau yang tahu tentang jumlah ismiyah, siapa yang bisa menjelaskan jumlah ismiyah. Nah itu mungkin di antara siswa kita atau peserta didik kita itu ada yang bisa menjelaskan, walaupun ya salah-salah dikit nggak apa-apa, berarti itu udah nampak tentang mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Nah contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di sini saya tidak melihat dari video teman-teman semua gitu. Ada juga yang di sini apersepsi mengingatkan kembali pelajaran yang sudah, bertanya jawab tentang pelajaran yang sudah, itu masuknya ke apersepsi juga bisa seperti itu. Tapi mengecek kemampuan awal siswa yang pelajaran yang sudah yang akan dipelajari itu semuanya terlewatkan ya. Kemudian
di kegiatan intinya ya guru menunjukkan pemahaman materi secara benar ya. Baik dalam menulis ya, diharapkan ketika menyajikan materi, si materi itu di syuting ya, di shoot oleh teman-teman ya, yang bagian kameramennya, si materi itu harus terbaca jelas oleh penilai. Diharapkan terbaca jelas oleh penilai ya, karena bisa jadi penulisannya salah, karena saya pernah menemukan penulisannya salah gitu. Nah itu kan nanti kalau diikuti, guru nulisnya salah dalam bahasa Arab, kalau diikuti sama anak-anak, nanti anak-anaknya atau siswa kita akan salah juga ya dalam menulis materi tersebut gitu. Nah, jadi harus nampak jelas ya. Berarti kan pemahaman materinya, memahami materinya gitu, belum begitu maksimal gitu ya. Kemudian guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Maksud keterampilan di sini adalah guru mendemonstrasikan keterampilan dalam mengajar, dalam menyajikan materi, dalam menyajikan media atau metode dan model gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran, menyajikan materi pembelajaran secara berurutan, karena saya lihat masih ada yang menyajikan materi pembelajaran secara acak gitu, nggak berurutan gitu, loncat-loncat. Nah itu ya. Nah ini jadi kenapa kok saya nilainya nggak 90 ya atau 95? Nah ini udah terjawab ya, karena patokannya ke sini. Nanti aja di UKIN nggak ada yang 90 tuh, 96 pun jarang ya. Rata-rata itu saya lihat dari penguji, dari 2 penguji itu, baik dari dosen maupun dari Gumong, itu rata-rata 80, 81, 82, 83 lah paling mentok gitu. Itu rata-rata seperti itu. Karena terkadang banyak yang terlewatkan di sini. Kemudian selanjutnya nih, guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu ya. Terus guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah ini jarang ya, jarang. Nah ini maksud terpadu bisa dikaitkan dengan pembelajaran lain, dengan materi lain ya, terintegrasi kan sekarang ya pembelajarannya. Nah, terus dengan kehidupan nyata, apalagi kalau belajar tentang at-ta'rif bin nafsi atau al-hiwayah, tentang hobi, itu mudah sekali ya. Yaumiyatuna itu gampang sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hijrah kalau di kelas 9 misalkan tentang hijrah ya, atau ar-riyadhah tentang sepak bola ya, tentang olahraga, itu juga mudah sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini belum nampak juga, belum kelihatan. Nah kemudian guru menyajikan pembelajaran yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi atau TIPEK dan pendekatan lain yang relevan. Nah maksudnya di sini Bapak Ibu menggunakan teknologi ya, ada memutar video misalkan, walaupun nanti ngambil videonya dari hasil orang lain, tidak apa-apa ya. Tetapi kalau di tugas 9 kemarin sebenarnya itu yang membuat video pembelajaran untuk bahan materi ajar itu Bapak Ibu, bukan ngambil link dari yang sudah dibuat oleh orang lain, itu maksudnya ya. Nah, maksud di sini menampilkan video misalkan yang dibuat oleh orang lain boleh. Nah, itu kan termasuk teknologi. Atau Bapak Ibu membuat slide PowerPoint PPT. Nah, itu udah termasuk teknologi. Ya, berarti kan ada laptop, ada LCD atau proyektor, itu udah TIPEK. Ya, udah masuk TIPEK. Tapi kalau PPT nggak ada, terus juga nggak ada tampilan, video dan lain sebagainya, hanya ceramah aja, berarti belum ke TIPEK gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang
menggunakan PPT tapi nggak dimaksimalkan PPT-nya gitu. Terus menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintak model atau metode. Halo Pak Yatman. Iya Pak. Saya mohon izin ya, Bapak Ibu mohon Pak Yatman menemani Bapak Ibu dulu. Baik Pak, baik. Ya Pak Yatman ya, lanjut di mana sepanjang jalan 1 bulan akhirnya. Baik Pak, siap. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di jalan. Lancar. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, Ya. Pak, hati-hati. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa ma'assalamah. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, gini. Ini selanjutnya ya ini harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan, modelnya, kemudian metodenya ya, ke strategi yang dipilih gitu ya. Runtutannya jelas gitu ya. Kemudian melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi di sini. Kalau tidak ada evaluasi berarti berkurang juga nilainya di situ ya. Evaluasinya boleh pakai LKPD, boleh pakai secara lisan kan boleh ya. Gitu. Tanya jawab secara lisan itu kalau saya itu udah masuk evaluasi gitu. Ya. Atau misalkan penugasan ya. Nah, kemudian bagian penutupnya guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya, guru menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa ya, disimpulkannya. Kemudian melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, ini harus. Kemudian nah, evaluasinya boleh LKPD, kalau waktunya nggak cukup bisa diberikan tugas ya. Nah, dijadikan tugas. Kemudian tindak lanjutnya bisa PR dan lain sebagainya, serta menyampaikan materi pelajaran yang akan disampaikan. Kalau ini tentang kepribadian, ini juga dinilai Bapak Ibu. Menunjukkan wajah ceria, perhatian pada siswa, menampilkan busananya ya, busananya dinilai. Kemudian menginspirasi dan motivasi peserta didik ya, bertutur kata yang santun dan artikulatifnya jelas, kemudian berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang. Kan ada lagi mengajar apalagi banyak kamera ya, nggak tenang ya. Kelihatan ya groginya gitu ya. Kemudian adil dan objektif gitu. Terus kalau ada siswa yang nanya bagaimana tanggapan seorang guru ya, penampilan rasa percaya dirinya seperti apa, berbicara dengan tegas. Ada juga yang suaranya hampir nggak kedengaran, pelan gitu ya. Nah, itu. Terus berpenampilan sigap, ekspresi, antusias, ikhlas, memberikan bantuan kepada siswa, berpenampilan bugar, ramah, terus empatik pada siswa dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi patokan kami dalam menilai praktek mengajar ya, praktek mengajar seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dapat segini dari mana. Nah, itu patokan kami. Ininya ada nggak gitu ya. Tapi walaupun nggak ada tetap saya kasih nilai. Kalau itu nggak dikasih nilai pasti nilainya ya di bawah 8 semua gitu. Nah, itu kalau nggak ada. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga saya masih menemukan begini. Ketika anak-anak membaca basmalah atau assalamualaikum, nadanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel dengernya. Coba dirubah ya. Intonasinya pakai intonasi, dialeknya dialek Arabnya. Kan anak-anak biasa. Kan saya ngajar SD, anak SD bisa. Anak SD bisa. Ya. Gitu, anak MI itu bisa. Gitu. Bagaimana kitanya sih? Terus juga ada yang membaca dengan, kan di situ di RPP juga
dengan intonasi yang baik dan benar kalau membaca. Kalau bercakap juga sama. Tapi saya lihat masih ada yang bacaan siswanya begitu, terus sama teman-teman dibiarkan gitu. Itu menjadi penilaian juga ya, kan dengan intonasi yang baik. Seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa kita kembalikan ke lajah Arab. Kemudian juga masih ada kedengaran yang oke, anak-anak, kita belajar bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Coba kembalikan ke bahasa Arab, bisa thayyib kan, bisa baik gitu ya, dikurangin oke-nya gitu. Nah, kalau kita sering mengungkapkan belajar dengan ungkapan-ungkapan Arab terhadap anak-anak, insya Allah lama-lama akan ini. Seperti di di angkatan kedua kemarin itu full itu, dari awal sampai akhir dia ngajar bahasa Arab, intonasinya suaranya kenceng gitu. Seperti itu, semangat gitu. Tapi saya bilang walaupun dengan bahasa Arab, aturan mainnya tetap harus diikuti, langkah-langkahnya harus diikuti sesuai dengan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk evaluasi atau review video Bapak Ibu yang sudah saya simak. Terus Bapak Ibu tadi sudah melihat instrumen yang menjadi patokan kita, tolak ukur kita untuk menilai baik dari RPP-nya ada lagi ya, atau dari video Bapak Ibu ya untuk praktek mengajarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung wah tembak aja, ini mau begini, ini segini. Itu ada prosesnya. Kalau saya perlihatkan yang sudah ya, itu ada juga ya nilai seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus juga untuk besok mohon maaf ya, di hari terakhir per-teaching ini mohon maaf saya tidak bisa menemani Bapak Ibu. Mungkin insya Allah besok sama Pak Zaharil ya untuk menemani per-teaching hari terakhir, karena kebetulan besok saya ada acara wisuda di Bandung ya. Mudah-mudahan ya. S2 S3 S2 S3-nya kan udah satu. Iya, mudah-mudahan lancar. Ingin Ustaz. Ingin. Maaf Pak. Ya. Untuk PPL nanti lanjut ke jenengan apa? Dipun PPL. Nanti yang menentukan panitia biasanya PPL saya lanjut ya, karena dari awal PPG saya mulai dari perangkat sampai PPL sampai UKIN juga menguji ya. Nanti UKIN juga menguji, itu biasanya lanjut ya. Nanti ditanyain lagi biasanya sama Bu Nengsi, siap nggak untuk membimbing PPL. Kalau sayanya siap baru, kalau sayanya nggak siap berarti diganti sama yang lain. Tapi insya Allah saya siap untuk bimbing PPL ya. Biasanya Siapkan Ustaz, kalau siapkan. insya Allah ya. Kan setelah per-teaching selesai ini, setelah per-teaching selesai Bapak Ibu akan dihadapkan dengan kompre ya. Ustaz juga ujian komprehensif. Saya nggak nguji kompre ya. Saya nggak nguji kompre, biar yang lain aja gitu nguji kompre. Saya nggak nguji kompre. Biasanya nanti dari yang nguji kompre dari khusus dosen-dosen bahasa Arab ya, bukan luar orang Arab ya, khusus dari bahasa Arab. Biasa yang nguji kompre itu biasa Pak Zainal gitu, Pak Zainal, Pak Samsul, pokoknya yang nanti ada yang kompre. Pokoknya Bapak Ibu ketika kompre, karena ini pertemuan terakhir sama saya di per-teaching ya, saya kasih bocoran, kuasai RPP Bapak Ibu, terutama nanti kalau pengujinya Pak Zainal itu kuasai RPP Bapak Ibu, KIKD-nya, terus indikatornya harus tepat, karena beliau sangat jeli sekali melihat
indikator ini salah gitu. Saya udah dari awal menemani beliau di PPL, ini masih salah gitu. Kalau saya tunjukkan satu-satu pun karena waktunya gitu ya. Kemudian metode, terutama metode yang digunakan untuk bahasa Arab. Karena saya masih lihat metode yang digunakan di RPP Bapak Ibu itu ada metodenya sam'iyah, safawiyah, tanya jawab, diskusi, campuran. Udah cukup aja kalau begitu, eklektik, campuran gitu ya. Kalau campuran kan udah dicampur-campur gitu. Nggak usah disebutin lagi metode, disebutin sam'iyah, safawiyah, iya. Tanya jawab, iya. Ceramah, iya. Diskusi, iya. Ujungnya tambah eklektik. Banyak tuh metode yang cukup satu. Kalau campuran begitu ya udah eklektik itu. Toriko apa itu bahasa Arabnya? Kalau eklektik Basyarah ya Ustaz? Bukan ya? Itu langsung. Iya, Ijtimaiyah Ustaz. Makan apa Jo? Ijtimaiyah, iyalah. Bukan alistimaiyah, bukan. Nah, ini kan kalau komplek ditanya begitu nggak bisa jawab, gimana ini? Ya. Intitoiyah. Oh iya. Tuna labura apa Jo? Intikoiyah. Intikoiyah. Kemudian modelnya juga nanti ya di ini. Modelnya rata-rata kan yang saya lihat cooperative learning kan ada PJBL ya, ada yang lainnya gitu. Modelnya ya. Kemudian di tujuan juga harus di ini ya. Pokoknya di RPP Bapak Ibu di ini ya. Ada salam buat Pak Manggasali dari Pak Zainal kemarin, japri saya gitu ya. Udah paham ya Pak Manggasali ya? Sudah. Iya. Ditunggu katanya. Iya, ditunggu. Tugas yang belum ininya gitu ya. Ada sudah. Alhamdulillah. Area tembi kakak. Kemarin japri saya Pak Zainal, Pak katanya Pak Manggasali sama Bapak ya katanya, Pak Yatman ya. Iya saya bilang. Tolong disampaikan katanya. Saya tunggu katanya gitu. Gitu. Kebetulan kemarin nanya, udah dicek belum itunya katanya RPP-nya. Baru ini saya bilang gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk persiapan kompre mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran ya. Kalau untuk PTK kemarin belum saya nilai semua ya. Terus juga yang per teaching ini belum saya nilai sama sekali karena saya mau selesai dulu, lihat dulu, kemudian yang uploadnya juga belum semua gitu. Seperti itu. Udah jam 6:20. Udah maghrib. Iya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustaz mau minta instrumen penilaian ya Ustaz? Baik, nanti saya share ya. Buat acuan nih ya. Iya. Iya Ustaz. Keren Ustaz. Nanti ya Pak. Gimana? Tes komprenya lisan Ustaz. Kompre lisan. Biasanya lisan. Kecuali kemarin sama Ustadz Syamsul Arifin itu ada tulisan tentang balagoh kalau Ustadz Syamsul Arifin itu. Tapi nggak tahu sekarang beliau nguji kompre atau tidak karena di base kemarin beliau sakit ya, gitu. Seperti itu. Ada yang kalau ininya basicnya di nahu, Anda yang nanya tentang nahunya juga di kompre itu ya. Kalau yang basicnya di kurikulum MKPBA berarti dengan modelnya, metodenya ya, termasuk di RPP-nya itu ya disiapkan saja ya, seperti itu. Tapi insya Allah yang penting tugas-tugasnya dipenuhi saja. Dan untuk review perangkat dan PTK insya Allah kalau semuanya sudah upload insya Allah sudah saya anggap lulus semua, saya luluskan semua Bapak Ibu, sehingga nanti di per teaching ini pun insya Allah sudah ya nggak perlu
nanti di perteaching ini nggak perlu revisi lagi ya. Kalau perteaching nggak perlu revisi, nanti Bapak Ibu sudah insya Allah lulus semua. Kalaupun ada nanti kolom revisi, upload aja yang sudah dibikin ya. Insya Allah sudah saya luluskan semua, sehingga Bapak Ibu setelah perteaching ini besok hari terakhir tanggal 29, walaupun saya tidak bisa nemani, tapi Bapak Ibu sudah siap-siap untuk ujian kompre ya. Nanti insya Allah setelah kompre selesai, baru Bapak Ibu lulus kompre, baru bisa mengikuti PPL. PPL selama 1 bulan ya. PPL selama 1 bulan itu terdiri dari PPL 1 dan PPL 2. PPL 1 ada 2 RPP dan 2 video. Sementara PPL 2-nya ada 1 RPP dan 1 video praktek mengajar plus laporan PTK. Jadi RPP 1 untuk siklus 1, RPP 2 siklus 2, RPP 3 untuk siklus 3. Nanti bisa konsultasi lah sama saya. Mudah-mudahan nanti di PPL-nya saya masih bisa membersamai Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Satu lagi ya, kemungkinan dari Bapak Ibu juga ada nanti UKIN-nya ada yang diuji sama saya juga. Ya, gimana Pak Abdurrahman? Tadi Bapak Ustadz bilang ada balabok segala macam ya, dan berdasarkan basicnya. Sementara kompre kan adanya di dalam lokakarya gitu ya. Jadi kompre itu keseluruhan saja ada nahu segala macam. Bukan cuma yang terkait dengan lokakarya aja. Iya, semua Pak, semua. Semua yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik dari pedagogiknya maupun ya keterampilannya gitu. Termasuk tadi saya bilang dari RPP-nya ya. Baik, saat makasih. Ya, lagi-lagi nanti tergantung penguji kompre. Tapi kalau pengujinya Pak Zainal, saya bilang seperti itu tadi, lebih banyak ke bahasan RPP. Yang penting Bapak Ibu menguasai RPP-nya, KIKD, terus indikator KKO-nya, tujuannya, metode, model, dan lain-lainnya. Jangan sampai sama kayak kemarin scientific disebut metode. Saya bilang, apakah ini termasuk metode scientific? Jadi salah begitu kan? Nah, seperti itu. Ya, dipersiapkan saja, mudah-mudahan lancar dan bisa menjawab ujian kompreknya. Gitu. Mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya sampai di sini ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi